bagi yang dari bagi yang dari prodi bangunan gedung ya, atau D3 bangunan gedung, sebagian sudah ada yang disampaikan oleh Bapak gitu kan ya. Terutama untuk poin 2 sampai 4. Nah, mungkin nanti di dalamnya akan ada mengenai tugas-tugas yang setidak-tidaknya memperdalam dari tugas sebelumnya ya. Jadi kalau hanya pengenalannya saja, nanti kita lewati saja ya di dalam materi 2 sampai 4 itu. Jadi pembahasannya agak lebih detail supaya tujuan dari metode pelaksanaan dari bangun gedung itu setidak-tidaknya ya bisa dibayangkan gitu ya. Nah, nanti nyambung dengan poin kelimanya, itu masih berkisar tentang bagaimana melaksanakan struktur ya, struktur dari suatu bangunan gedung. Nah, mungkin di dalam poin 5 itu ada beberapa elemen struktur, ya tidak hanya beton gitu ya, nanti akan digabung dengan baja gitu ya, dan nantinya akan diperdalam atau didetailkan lagi di poin ke-6-nya ya. Nah, sedangkan poin 7 dan poin 8 itu untuk pekerjaan arsitektur gitu ya. Karena kalau dinding sekarang lebih cenderung banyak menggunakan RCP gitu ya. Kemudian kalau lantai ya dari dulu sampai sekarang prinsipnya ya pakai keramik, granit atau marmer, tapi prinsipnya sama ya. Jadi diarahkan di dalam pembelajaran ini lantainya lantai keramik ya. Nanti bisa diganti dengan material-material yang lain, tetapi prosedur pekerjaannya tidak jauh berbeda gitu kan ya. Jauh berbeda. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan mengenai poin 9 itu, karena di kurikulum ini ya, di kurikulum 2016, jadi apa sih, ada beberapa mata kuliah yang sebelumnya menjadi nama mata kuliah gitu ya, kemudian disebar ke beberapa mata kuliah, sedangkan mata kuliah yang tadinya ada menjadi tidak ada ya, jadi isinya itu disebar ya. Nah, salah satunya itu adalah mengenai perawatan dan perbaikan, jadi masuk ke dalam mata kuliah ini. Nah, sementara kurikulum TPG ini kan sudah berubah lagi ya kemarin sewaktu diakreditasi, jadi sekalian dirubah lagi. Jadi banyak mata kuliah yang berubah nama gitu kan ya. Apalagi sekarang MBKN itu, jadi banyak mata kuliah yang dilebur menjadi satu mata kuliah gitu kan ya. Dengan SKS-nya agak 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 besar gitu kan ya. Agak besar. Nah, ini mengenai perawatan dan perbaikan itu akan muncul lagi di kurikulum TPG untuk angkatan-angkatan yang akan datang ditanya. Nah, karena Anda masih menggunakan kurikulum yang 2016 ya, jadi perawatan perbaikannya masuk ke mata kuliah ini ditanya. Kalau nanti angkatan di bawah Anda ya mungkin sudah tidak ada lagi materi yang poin 9 ini ya, karena sudah ada mata kuliah tersendiri kan ya. Nah, ini mengenai
materi yang akan disampaikan ya. Mungkin sebagai catatan, poin 9 itu butuh beberapa kali pertemuan ya. Yang akan disampaikan oleh Pak Heri. Mungkin awal-awalnya bisa juga disampaikan oleh Bapak ya sebagai pengantarnya. Nanti untuk detailnya akan disampaikan oleh Pak Heri Kasianto ya. Kemudian mengenai penilaian ya, jadi unsur nilai utamanya memang ada 3 ya. Jadi ada UTS, ada UAS, dan ada nilai tugas-tugas ya. Nah, mungkin untuk mata kuliah ini tidak ada tugas besar, jadi adanya tugas-tugas ya. Jadi berbeda dengan mata kuliah yang kemarin disampaikan ya. Jadi mata kuliah PAP, kalau di sana ada tugas besar, tugas-tugasnya hanya sebagai pendukung aja ya. Tapi kalau di sini tugas menjadi nilai utama gitu ya. Oleh karena itu diharapkan tugasnya uh, masuk semua ya dari setiap tugas yang diminta gitu ya. Kalau ada 5 atau 4 tugas yang diminta untuk setiap pertemuan itu ya harus dibuatkan tugasnya ya supaya nilainya utuh, sebagai pembaginya itu utuh gitu ya. Jadi kalau ada nilai bukan ada nilai, kalau ada tugasnya 5 maka sebagai pembaginya adalah 5 gitu ya. Nah, kalau mengumpulkannya 4 berarti sebagai pembaginya 4. Nah, itu akan nantinya akan lebih kecil lagi gitu ya. Kemudian mengenai bobot ya. Jadi supaya fair aja lah, mengenai bobot nilai UTS dan UAS, kalau yang Bapak menyampaikan itu bobotnya sekitar 30% ya. 30%, 30%, sementara untuk tugas diambilkan 40% gitu kan. Kira-kira setuju nggak nih? Halo, Dari saya setuju, Pak. oke yang lain-lain. Setuju. Ini yang dari luar alumni Poli Bandung, setuju nggak nih? Ada yang Iya, ngambil nggak? setuju, Pak. Iya. Oke ya. Oke, terima kasih ya. Oke, itu sebagai pembukanya. Jadi itu saja materi dan mengenai penilaiannya. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Ini sebagai materi pembuka dulu ya. Nanti ada lagi kalau keburu waktunya ada yang satunya lagi ya untuk supaya seragam dengan eh, apa sih kelas reguler itu ya untuk mengejar ketertinggalan. Apakah sudah terlihat di layar monitor? Sudah terlihat, Pak. Oke. Oke, jadi yang akan dibahas itu dari pekerjaan persiapan gitu kan ya, sampai pekerjaan balok dan lantai ya. Itu secara umum untuk pekerjaan struktur yang sering dilaksanakan di bangun gedung gitu kan ya. Mungkin untuk kolom termasuk juga dengan shear wall-nya ya. Kita break dulu sebentar ya, ada kumandang azan sambil melihat ini tampilan di slide ini aja ya. Mungkin sekitar 1 menit atau 2 menit ya, kita break dulu.
Baik, kita lanjutkan kembali ya. Ada waktu kurang lebih sekitar 6 menit lagi. Nanti kalau jamnya habis, kita istirahat dulu ya, sekitar 20 menit sampai 25 menit ya. Nah, di slide ini seperti Bapak sering menyampaikan ya, termasuk yang mata kuliah kemarin. Jadi ada yang namanya metode pelaksanaan, ada yang namanya metode konstruksi, dan adanya metode kerja ya. Nah ini masing-masing jelas punya tujuan gitu aja. Nah nanti di dalam pembahasannya akan disampaikan secara terpisah gitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan metode pelaksanaan, apa yang dimaksud dengan metode konstruksi, apa yang dimaksud dengan metode kerja ya. Nah mungkin untuk di bangunan gedung ya tidak begitu banyak ya. Jadi artinya tidak begitu banyak apa sih namanya yang perlu dirancang yang berkaitan dengan metode konstruksi ya. Jadi lebih banyak ke sistemnya ya. Sistem bagaimana supaya target waktu itu bisa tercapai gitu ya. Nah mengenai sistem di sini lebih mengarah kepada sistem pomoknya gitu ya, sistem pomoknya. Nah mungkin sedikit diberi gambaran dulu mengenai metode konstruksi karena berkaitan dengan strukturnya ya. Ini mungkin dari prodi gedung mungkin masih ingat ya pelaksanaan basement dengan metode top down di mana untuk struktur bawahnya itu menggunakan metode king post gitu ya. Nah ini sebagai gambaran bahwa elevasi di ground level ya, jadi di bagian tanah, jadi daerah sini gitu ya. Nah ini sebagai ground levelnya ya. Jadi yang atas itu sudah kelihatan ada scaffoldingnya, sementara yang bawah itu masih berupa tanah, tetapi sudah ada fondasinya ya, fondasi bor pilenya, tinggal menggalinya gitu ya, menggali. Nah jadi metode top down itu pelaksanaannya bersamaannya ke atas. Nah di bagian ini sengaja dibuat apa sih? Belum disambungkan ya antara lantai di sisi kiri dengan lantai di sisi kanan. Nah itu tujuannya adalah untuk apa namanya ya? Untuk mengangkut tanah ya. Nah sementara elevasi tanah yang paling tingginya itu ada di daerah sini tanya, di daerah sana. Nah ini sebagai gambaran umumnya. Nah bagaimana metode konstruksi yang diterapkan pada pelaksanaan pembangunan ini kan ya. Ini kalau dilihat di slide ininya ya jadi seperti ini kan ya. Nah jadi karena di sini ada sebentar ya. Karena di sini ada pengangkutan tanah dari hasil galian-galian tanah yang ada di sekitar ini, maka struktur yang dilewati oleh dump truck itu akan berbeda dimensinya dengan
struktur yang lainnya ya. Jadi untuk struktur-struktur yang ini akan berbeda. Tetapi perilaku dari akibat ini itu jelas akan saling terkait gitu ya. Nah, oleh karena itu di dalam merancang metode konstruksi ya, nah ini menjadi perhatian utama di dalam pelaksanaan bangunan gedung dengan metode top down seperti ini gitu ya. Nah, ini zoomnya sudah mau habis, jadi metode konstruksi bayangannya seperti ini dulu kan ya. Ini salah satunya ya. Jadi berbeda dengan struktur yang sebelah kanannya, tetapi akan punya dampak akibat dari proses yang sebelah kiri yang ada dump truknya ya. Nah kira-kira seperti itu ya pemahaman mengenai metode konstruksi di bangunan gedung ya.